Andi Purnawan, produsen Kenandi Leather Journal yang ada di Sumberharjo, Prambanan, Sleman, mengajak pelaku UKM untuk memanfaatkan bahan sisa produksi menjadi barang yang lebih bermanfaat. Dan kita simak berikut laporan dari Widistiono tentang bagaimana pelaku UKM ini memanfaatkan berbagai bahan sisa produksinya. Pemirsa, saya saat ini berada di Sumberharjo, Prambanan, tepatnya di Galeri Kenandi. Tempat ini memproduksi beberapa produk yang berasal dari kulit dan juga kertas. Cukup menarik karena di tempat ini pula mereka juga memanfaatkan beberapa produk daur ulang. Ikuti saya. Pemirsa, saya saat ini sudah bersama Mas Andi Purnawan. Beliau ada pemilik dari Galeri Kenandi. Apa kabar Mas Andi? Sehat Mas Widi, Alhamdulillah. Mas, boleh tahu sedikit, ini beberapa produk yang mungkin pemirsa belum tahu. Ini semacam buku yang dipakai untuk menulis ya Mas ya. Mereview lagi, mungkin beberapa pemirsa sudah sempat dulu melihat liputan kita yang pertama. Nah, kita pengen tahu perkembangan Kenandi seperti apa saat ini, karena dulu waktu datang ke sini pas waktu masih pandemi ya Mas ya. Betul. Oke, Mas, review sedikit, ini produk-produk yang diproduksi oleh Kenandi ini apa saja jenisnya? Kami sebenarnya berfokus di produk stationery Mas. Jadi study set sebenarnya, jadi memang ada buku, agenda, ataupun notebook, ataupun jurnal. Ada juga sekarang kita kembangkan ada di piranti yang lainnya seperti pensil case-nya ataupun tempat laptop dan sebagainya. Kita coba buat untuk mendukung produk kami, yaitu untuk menulis sebenarnya. Produk utama jurnal sih sebenarnya, produk utama jurnal untuk menulis yang berbahan dasar covernya adalah dari kulit sapi, seperti itu sih. Oke, kemudian perkembangan pasca pandemi ke sini seperti apa Mas? Kalau pandemi kan mungkin tidak hanya Mas Andi saja yang mungkin harus istirahat beberapa bulan gitu ya Mas ya. Nah, ini pasca pandemi kemudian sudah mulai normal lagi, perkembangan usahanya seperti apa? Ini tantangan yang cukup menarik sih bagi kami Mas Widi, karena memang pandemi mengingatkan kami untuk ternyata dalam menjalankan sebuah usaha ini juga harus punya rem. Jadi bagaimana sih kita mengerem sebenarnya untuk terus berpikir kembali ke dalam, untuk berpikir bagaimana sih memanage yang bagus, memunculkan banyak inovasi produk supaya tetap bisa diterima di masyarakat, seperti itu. Nah, kalau ditanya perkembangannya bagaimana, emang cukup sulit dalam rangka bagaimana, karena ini bicara siklus kan, ya siklus ekonomi global seperti ini, jadi kami menyesuaikan. Makanya sekarang kalau ditanya perkembangan, alhamdulillah untuk di Kenandi kami sudah mulai bangkit lagi, progresnya sudah mulai kelihatan bahwa kami sudah mulai lagi produksi yang sudah lumayan banyak lagi, dan itu tidak mudah karena salah satu caranya yaitu inovasi. Jadi kami terus berinovasi, bagaimana mengenali produk kami sendiri, apa sih yang kurang gitu kan. Nah, setelah kita ketemu, kita coba tambal sulam, kita coba lengkapi menjadi sebuah inovasi produk, entah itu di model, konsep, ataupun salah satu yang paling penting dalam hikmah pandemi adalah cara bagaimana kita mengenalkan produk kita. Seperti itu sih. Oke. Dan Mas Andi, yang menarik tadi saya dapat informasi bahwa ternyata ada beberapa produk yang itu juga menggunakan dari hasil daur ulang ya Mas Andi ya. Boleh dijelaskan Mas terkait dengan itu? Iya, salah satu produk kami memang ada yang berbahan dasar daur ulang, kertas daur ulang. Itu salah satu insertnya Mas. Ini insertnya salah satu dari bahan daur ulang, dari sampah kertas yang dijadikan lagi untuk refillnya, ataupun refill di konsep insert dalam jurnal kami, seperti itu. Ya, ini sebuah wujud dari kami juga sih untuk menjaga keseimbangan Mas Widi, bahwa dalam brand Kenandi kami ingin bagaimana sih juga ikut berupaya untuk terus menjaga keseimbangan. Salah satunya merawat bumi sih, salah satunya tidak melimbah bahan dasar kami tidak kita buang, tapi kita coba untuk manfaatin. Walaupun saat ini memang kami belum bisa produksi sendiri Mas sebenarnya. Kami masih mergeran dengan beberapa teman yang membuat insert daur ulang kami pakai.
seperti itu sih. Ada juga box juga. Oke. Mas, kemudian sekarang kan Yogyakarta masih ada masalah tentang sampah dan sebagainya. Hampir semua sektor lah, termasuk mungkin Mas Andi. Kalau Mas Andi sendiri di Kenandi, bagaimana memperlakukan kayak mungkin sisa hasil produksi, kemudian ada beberapa bahan yang sudah tidak mungkin lagi dibentuk lagi, itu Mas Andi perlakuannya ke bahan-bahan yang sudah sisa produksinya seperti apa? Ya, kami menyadari Mas bahwa bahan kami kan bukan bahan natural ya, artinya tidak semua bahan kami adalah konsepnya natural. Makanya kami harus berpikir keras. Kami sudah lama sebenarnya dari kami awal berdiri, konsep kami kan konservasi sebenarnya. Jadi di Kenandi ini nafasnya konservasi, artinya bagaimana sih cara kami untuk merawat itu semua. Satu, bahwa kami berusaha semaksimal mungkin bahwa di setiap produk bahan kami itu tidak ada yang kami buang. Artinya seperti perca-perca leather itu kami manfaatin lagi untuk bahan-bahan yang kecil-kecil gitu kan ya, bisa juga di gantungan kunci, tempat kartu, dompet dan sebagainya yang dulu kami tidak buat. Sebenarnya kami tidak buat, tapi sekarang kami berpikir bahwa ini perca kalau kita buang akan tidak bisa diurai oleh tanah, makanya kita manfaatkan, kita pakai lagi buat produk-produk yang kecil seperti itu sih. Belum lagi bahwa di Kenandi ini punya program pemberdayaan masyarakat Mas, jadi menuju ke konsep ekonomi sirkular sebenarnya. Dalam proses produksinya kami melibatkan masyarakat yang pertama. Yang kedua, kami dari beberapa hasil dari produksi kami yang menjadikan laba kami ini kami manfaatkan untuk pelatihan di masyarakat tentang program pilah-pilih sampah. Jadi kami coba untuk membantu masyarakat sekitar, khususnya di Kelurahan Sumberharjo ini, untuk tetap bagaimana peduli tentang lingkungannya. Nah ini yang paling penting, kami bikin roadshow, program pelatihan pilah-pilih sampah, menggandeng organisasi setempat, yaitu Pokdarwisnya, yaitu Sumber Sumilir, seperti itu Mas. Oke. Mas Andi, terkait dengan sampah, terakhir sebelum nanti masuk ke beberapa produk yang baru, mungkin ada beberapa yang baru selain kalau dulu awal-awal produksi hanya memproduksi yang seperti ini ya Mas? Iya, betul. Mas Andi, kalau misalnya mungkin pengen sharing dengan beberapa mereka yang juga punya usaha, tidak harus seperti yang sejenis dengan Mas Andi, itu harapan ke teman-teman apa Mas terkait dengan tadi pelestarian lingkungan, termasuk dengan pengelolaan sampah dan sebagainya? Harapannya satu ya sebenarnya banyak sih, tapi saya simpulkan di salah satu kesimpulan bahwa dalam proses berusaha atau membangun sebuah brand ataupun jenama, saya pikir dari awal kita harus punya misi khusus, yaitu tanggung jawab sebenarnya. Entah tanggung jawab bagaimana kualitas produknya, tanggung jawab bagaimana fungsi produknya, dan juga tentunya tanggung jawab setelah produk itu dihasilkan itu buat apa sih. Saya pikir gini, saya mengajak sih sebenarnya ini buat kawan-kawan di luar sana bahwa apapun brand kita, apapun produk kita, entah itu natural atau nggak natural, sedikit banyak yuk kita membangun sebuah siklus ekonomi sirkular. Itu untuk menunjang bagaimana menghidupkan ekonomi di daerah kita masing-masing. Saya pikir itu peran kita sih, walaupun kita kecil, perannya kecil, tapi kalau semua masif dilakukan oleh semua UMKM di Jogja ini saja, saya pikir ini menarik sekali Mas. Jadi akan tumbuh ekonomi berbarengan, seperti itu sih. Ya, oke Mas. Terkait dengan produk Mas, kita coba masuk ke produknya Kenandi. Saya ngelihat memang ada beberapa produk yang baru ya. Ya. Termasuk yang mungkin kalau boleh saya ambil salah satu ini tempat pensil ya, Mas. Tempat pensil. Ini baru pertama saya lihat, karena sebelumnya ketika saya datang ke sini pertama kali belum ada pemirsa. Nah, apa saja Mas Andi yang produk-produk baru yang inovasi terbaru dari Kenandi? Banyak sekarang ada tempat kartu. Ya, tempat kartu seperti ini. Ini juga sisa limbah kami Mas. Jadi ini limbah kami yang kami buat supaya tidak melimbah di tanah gitu, kita coba buat produk kreatif lagi. Jadi tempat kartu juga ini banyak, ada line art juga Mas. Nah, ini buat teman-teman di kantor ini juga bisa kita gunakan. Ini dari sisa-sisa perca kami. Jadi sisa kita buat jurnal, jangan dibuang, kita manfaatkan lagi dari sebuah produk kreatif sih. Yang paling kecil Mas, mohon maaf,
ini sukar untuk dibuat apa sebenarnya. Nah, kami punya gagasan kecil sebenarnya, punya ide bahwa kita buat untuk gantungan kunci. Ya, seperti itu sih. Mas Andi, terakhir Mas, terkait dengan core bisnisnya Kenandi yang terkait dengan jurnal ya, stationery. Ini ke depan harapan Mas Andi apa terkait dengan mungkin lebih kebiasaan masyarakat untuk bercerita, menulis dengan tangan kembali di sebuah media seperti ini? Ya, masih sama sih sebenarnya. Tujuan kami bahwa kami punya tugas bukan tugas sih, tapi ini sebuah tantangan besar buat kami. Bagaimana kampanye Ayo Menulis itu tetap kami terus jaga, Mas. Jadi kampanye Ayo Menulis, kenapa penting menulis yang dengan cara manual? Saya pikir ini sebuah tradisi lama kita sebelum gadget bermunculan. Ini bukan kami akan melawan gadget, tidak sebenarnya, tapi kami ingin menjaga keseimbangan tadi, bahwa saya pikir menulis itu bisa digantikan secara fungsi dengan laptop, komputer ataupun gadget tadi, tapi yang nggak bisa digantikan adalah cara bagaimana menulis dengan tangan dengan media buku tulis secara langsung, itu lebih personal. Artinya satu, menurut saya lebih simpel juga, dan juga lebih dekat dengan apa yang ingin kita utarakan. Seperti itu sih. Jadi lagi-lagi saya ingin menjaga terus bagaimana Ayo Menulis secara manual ini, ayo kita ini terus kita jaga, kita bantu melalui Kenandi tentunya, karena memang saya pikir menulis itu bagian dari menjaga kita juga dalam hal kadang kita punya problem masalah, kadang kita bingung mau ungkapin dengan siapa, tulis aja kenangan itu, tulis aja problem, saya yakin itu akan mengurai masalah kita. Seperti itu sih. Oke, luar biasa. Baik, Mas Andi Purnawan, terima kasih atas waktunya. Semoga usahanya terus berkembang, amin, pulih lagi seperti sebelum pandemi ya, Mas. Terima kasih banget Mas Widi. Oke, baik, terima kasih Mas Andi. Ya. Baik pemirsa, demikian informasi untuk Anda, dan untuk Anda yang mungkin tertarik dengan beberapa produk dari Kenandi, Anda bisa berkunjung ke wilayah Sumberharjo, Prambanan, Kabupaten Sleman. Saya Widi melaporkan untuk Kabar Jogja RBTV.